ramuan tradisional warisan leluhur Aceh. Akar 5 tanah rencong terdiri dari 1. Akar alang-alang, Imprata cylindrica. 2. Akar pepaya, Carica papaya. 3. Akar pinang, Arcaca tecu. 4. Akar kelapa, Cocos nucifera. 5. Rimpang jahe, Zingiber officinale. Kelima akar ini memang menyimpan khasiat anti radang, sebagai tonik, anti hipertensi, penguat jantung, perangsang, stimulan, dan penguat lemah syahwat, afrodisiak. 1. Akar alang-alang. Alang-alang termasuk tumbuhan obat dari keluarga rumput-rumputan, Gramineae. Dikenal sebagai ilalang, karena sukanya melanglang liar di kawasan tropis dan subtropis Afrika, sebagian India, Asia Tenggara, Australia, bahkan tersebar luas di Amerika Utara sampai Selatan, dan di daerah panas pada garis lintang 450 derajat di Selandia Baru dan Jepang. Di Filipina, akar alang-alang banyak digunakan untuk mengobati disenteri. Sedangkan di Malaysia dimanfaatkan sebagai obat diare dan penyakit kelamin gonorawa. Di Papua dan Papua Nuguinea, digunakan sebagai pembersih darah, obat ginjal, dan penghilang gangguan kandung kencing. Di Brunei, rebusannya dipercaya dapat menurunkan demam, febrifuga. Matsunaga dan kawan-kawan dalam Journal of Natural Products, 1995, menyatakan, akar alang-alang mengandung senyawa eter bifenyl jenis cilindola dan B-senyawa cilindola memperlihatkan aktivitas anti radang. Ada juga senyawa impranane yang dapat mencegah pembekuan darah dalam pembuluh darah kelinci. Serta cilindrane dan graminone B yang berpengaruh mencegah penyempitan pembuluh nadi. 2. Akar pepaya. Tanaman pepaya sendiri lama dikenal sebagai penghasil buah yang kaya dengan sumber antioksidan alami, seperti vitamin A dan C. Akar maupun buah matangnya dapat mengobati wasir. Sementara air rebusan akarnya, jika diminum, dipercaya akan meningkatkan kejantanan kaum Adam, mengurangi pengeluaran urina, oliguria, obat penyakit kontak seksual seperti sifilis, flu, sakit panas, dan sembelit. Pemakaian setempat pada kulit bermanfaat sebagai obat bisul dan jerawat. Pepaya tersebar luas di daerah tropis dan umumnya dibudidayakan. Roth dan Lindorf dalam South American Medicinal Plants, 2002, menyebut, akar pepaya mengandung senyawa alkaloid karpain, sebagai bahan aktif yang menggerakkan aktivitas jantung, mengurangi tekanan dalam pembuluh darah, mengurangi frekuensi urat nadi, penekan pada sistem saraf pusat, dan peluruh air seni. 3. Akar pinang. Batang pinang sering digunakan sebagai alat lomba panjat pinang di perayaan Hari Kemerdekaan RI. Bijinya yang masih muda maupun masak sering dikunyah sebagai perangsang, stimulan, atau diramu bersama daun sirih, gambir, dan sedikit kapur sirih sehingga hasil kunyahan berwarna merah. Di sejumlah negara Asia, biji pinang kadang dipakai sebagai obat peluruh cacing, baik pada manusia maupun binatang peliharaan, membersihkan datang bulan atau haid, obat diare, gangguan kencing, serta sakit pinggang. Tanaman pinang tak jelas asalnya. Kemungkinan besar berasal dari Malaysia Tengah, lalu menyebar ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Wang dan kawan-kawan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1997, menyebut, tanaman pinang, termasuk akarnya, mengandung senyawa alkaloid dengan unsur utama arcoline antara 0,1–0,2%, yang banyak terdapat pada biji pinang muda. Senyawa arcoline bekerja atas dasar susunan saraf pusat dan saraf di sekitarnya, berperan menaikkan denyut jantung, menaikkan penggunaan glukosa pada otak, dan memperbaiki fungsi ingatan pada penderita syok. 4. Akar kelapa. Masyarakat tepi pantai kerap memakai akar kelapa untuk mengobati penyakit kelamin. Di Cina, akarnya dipuji sebagai pencelut selaput lendir, obat penahan perdarahan wasir, dan dapat memperbaiki aliran darah pada tubuh. Di kawasan Indochina, akarnya dipercaya sebagai penurun demam, peluruh kencing pada pengobatan penghentian kelebihan lendir, blenorrhea, akibat penyakit kelamin, obat penyakit liver, dan bronkitis.
Mauave dan kawan-kawan dalam Journal Science Food Agricultural, 1987, menegaskan, akar kelapa mengandung karbohidrat protides, lipid, asam laurich, myristic, dan coprilich. Asam laurich mudah dicerna sebagai sumber energi dan memperlihatkan antimikroba lipid monolaurin yang dapat mempertinggi kekebalan tubuh manusia. 5. Rimpang jahe. Jahe termasuk keluarga temu-temuan, yang diperkirakan berasal dari India. Sekarang jahe telah dibudidayakan di seluruh lembah tropis. Jahe dapat tumbuh sampai ketinggian 1.500 m di atas permukaan laut, meski kebanyakan terdapat pada dataran rendah dengan curah hujan tertinggi 2.503.000 mm. Di Cina, sejak dulu jahe telah menjadi bahan minuman para Shaolin, karena dipercaya dapat memperbaiki stamina tubuh, perangsang, stimulan, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengatasi gangguan pencernaan. Di sejumlah negara Asia, rimpang jahe digunakan sebagai obat memperbanyak keringat, diuretik, anti muntah, pembersih haid, dan memiliki reputasi baik sebagai penguat syahwat. Namun, wanita hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi jahe, karena bisa mengakibatkan keguguran. Sukamura dan Suga dalam Medicinal and Aromatic 2, 1989, juga menulis, rimpang jahe memiliki unsur utama dengan aroma pedas jenis fenol, yang sifatnya tidak mudah menguap pada senyawa gingerol, sogaol, paradol dan zingerone. Rimpang jahe segar kering mengandung gingerol sekitar 1-2%. Sebagai bahan obat, jahe dapat meredakan kejang, antispasmodik, anti radang, rematik, membantu menurunkan kadar kolesterol darah, menurunkan tekanan darah, dan menyusutkan tumor hati. Senyawa sogaol dan gingerol memiliki kekuatan untuk mencegah muntah, peluruh getah empedu, dan melindungi hati, terutama menghadapi bahaya keracunan karbon tetraklorida. Kemampuan jahe akhirnya dapat memperbaiki fungsi hati, penyakit kuning, batu empedu, menaikkan aliran getah empedu, dan mengatasi gangguan gas dalam perut. Cara membuat ramuan. Percaya atau tidak, gabungan kelima akar tadi akan membuat Anda ngejos lagi. Kejantanan tak lagi menjadi problem, setelah sering meminum ramuan yang terdiri atas campuran 1 genggam akar alang-alang, 1 genggam akar pepaya, 1 genggam akar pinang, 1 genggam akar kelapa hijau, dan 1 jempol rimpang jahe. Setelah dicuci bersih, akar-akar itu direbus dalam kendi tanah liat berisi air sebanyak 4 gelas atau 1 liter. Rebus sampai air tinggal setengahnya. Tambahkan gula aren atau madu secukupnya, kemudian minum 2 kali sehari. Untuk pengobatan, disarankan ramuan diminum setiap hari, sampai kondisi betul-betul normal. Namun, kalau cuma buat menjaga stamina, cukup minum 2 hari, pagi dan sore, dalam 1 minggu, atau 1 hari dalam 1 minggu. Jika tujuannya untuk meningkatkan kesuburan, tambahkan ramuan itu dengan telur bebek dan madu secukupnya, diminum 3 hari berturut-turut menjelang istri selesai haid. Semoga bermanfaat.